Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Saya Dini Fitri. Dan saya Dikianti Sinaga. Saya Dini Fitri. Saya Prosedur cara berobat menggunakan BPJS. Syarat utama untuk mendapatkan pelayanan dari BPJS Kesehatan adalah terdaftar sebagai peserta. Jadi, sebelum salah satu anggota keluarga sakit hingga membutuhkan biaya mahal, sebaiknya Anda mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Namun, jika sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan secara kolektif di tempat kerja, Anda tidak perlu mendaftar lagi. Berikut ini adalah prosedur-prosedur yang disediakan oleh BPJS Kesehatan untuk berobat para pesertanya. Alur rawat jalan pasien peserta BPJS. Yang pertama, pasien datang, kemudian mengambil nomor antrian. Setelah itu melakukan pendaftaran untuk didaftarkan ke poli yang dituju atau klinik spesialis. Setelah didaftarkan masuk ke klinik spesialis. Kemudian apakah pasien perlu pelayanan penunjang atau tidak? Jika tidak memerlukan pelayanan penunjang, pasien dari klinik spesialis diarahkan ke bagian farmasi untuk mengambil obat, kemudian pasien pulang. Jika pasien perlu pelayanan penunjang, seperti pelayanan penunjang laboratorium, radiologi, fisioterapi, EKG, endoskopi, dan lain sebagainya, setelah melakukan pelayanan penunjang, kalau pasien harus dirawat, keluarga pasien harus melakukan pendaftaran pasien rawat inap, kemudian pasien dirawat. Jika setelah pelayanan penunjang pasien tidak perlu dirawat, pasien diarahkan ke bagian farmasi untuk mengambil obat, kemudian pasien pulang. Selanjutnya di sini kami mengambil BPJS terkait rawat jalan, yang dimana prosedur pertamanya yaitu menggunakan BPJS untuk rawat jalan. Anda perlu menyiapkan kartu BPJS dan KTP yang masih berlaku dengan identitas sama seperti di database BPJS Kesehatan. Setelah membawa dua kartu ini, datangilah vaskes tingkat pertama sesuai keterangan di kartu terkait manakah tempat yang menjadi vaskes tingkat pertama Anda. Jika sudah sampai di vaskes 1, lakukan registrasi di loket sehingga data tersebut masuk catatan. Selanjutnya, proses pemeriksaan kesehatan dapat dilaksanakan melalui prosedur oleh dokter vaskes tingkat 1. Jika kondisi kesehatan pasien dapat ditangani pada vaskes tingkat 1, maka dokter akan menulis resep dan Anda bisa menembusnya di apotek vaskes tingkat 1. Terima kasih. Namun, apabila kondisi kesehatan pasien tidak memungkinkan, tindak lanjut yang akan dilakukan dokter adalah memberikan rujukan ke rumah sakit agar pasien dapat mendapatkan pelayanan dari dokter spesialis. Diagnosa utamanya yaitu kanker serviks dengan menggunakan kode SID10 C53.9, kode SID9-nya radiografi 87.49. Tindakan yang dilakukan yaitu yang pertama pemeriksaan darah lengkap, yang kedua pemeriksaan laboratorium patologi klinik, dan yang ketiga yaitu pemeriksaan patologi anatomi. Pengobatannya di sini ada ranitidin 50 mg, ketorolac 30 mg, dan asam trodexamat 500 mg. Kita memasukkan username dan passwordnya. Setelah login ke aplikasi InesiBJS, masukkan nomor SEP BPJS pasien, lihat tanggal berobat pasien, sesuaikan sama tanggal SEP-nya. Masukkan nama dokternya siapa, masukkan tarif rumah sakit dari rincian biaya pasien tersebut. Masukkan kode penyakit dan kode tindakan diagnosa yang diberikan oleh dokter seperti kanker serviks dengan kode C53.9 dan kode tindakannya radiografi 87.49. Setelah ini, klik simpan, Growper, dan final ataupun kirim online yang langsung terhubung ke Kemenkes. Setelah itu, cetak klaim. PDF untuk di-scan bersama dengan status pasien yang mau diajukan ke BPJS.